bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam jumpa lagi para sahabat doa kekuatanku. Bersama kita berdoa di Doa Kekuatanku channel pada hari ini Sabtu 30 April 2022. Doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Anuncia PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Dua saudari kita ini berada sekarang di komunitas Magnificat Yogyakarta. Permohonan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21, dan ada tema yang menarik yang akan menjadi permenungan kita adalah Aku ini, jangan takut. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus yang akan menjadi teman kita dalam seluruh hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak kupuji. Engkau amat agung, berandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, bersalurkan cahaya bagai jubah raja. Langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami, hamba-hamba-Mu yang kecil ini. Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi dan yang kami alami. Ajarilah kami ya Allah untuk senantiasa menikmati dan bersyukur untuk berbagai bentuk anugerah-Mu, baik yang menyenangkan kami maupun yang menantang. Dan buatlah kami untuk selalu berani dan tenang menghadapi cobaan hidup kami, serta selalu berharap kepadamu, sebab Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum.
Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kebanyakan orang seringkali merasa takut ketika hari sudah malam. Kegelapan malam menyimpan sejuta misteri karena seringkali bersentuhan dengan hal-hal mistis yang mengundang bergidiknya bulu roman. Hal ini pula yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka mengalami ketakutan ketika sedang dalam perjalanan mengarungi lautan menuju Kapernaum. Penyeberangan mereka nampak tak aman, sebab laut bergelora dan angin bertiup kencang. Ketika itu hari sudah malam. Di dalam kegelapan malam itu, mereka melihat sosok seseorang yang berjalan di atas air. Hal ini menambah ketakutan mereka. Beruntunglah Yesus segera menyapa mereka, "Aku ini, jangan takut." Sapaan Yesus ini mengejutkan, sekaligus menguatkan hati mereka yang sedang panik dan takut. Yesus menyadarkan bahwa sosok manusia yang berjalan di atas air yang membuat murid-muridnya takut ialah dirinya. Yesus memperkenalkan dirinya ketika mereka mengira yang berjalan itu adalah hantu, dan bahwa ia senantiasa ada bersama mereka. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun seringkali mengalami malam-malam gelap serta badai. Saat ini, kita hidup di zaman yang tidak pasti dan berubah-ubah. Berbagai pergumulan menghampiri hidup kita masing-masing, entah tekanan ekonomi, pekerjaan, entah pergumulan dalam hal relasi dan keluarga dengan suami istri, antara anak-anak, orang tua, ataupun tekanan akibat relasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Pengalaman-pengalaman pergulatan ini membuat kita gelap mata dan gelap hati, yang kemudian membuat kita mempertanyakan keberadaan Allah, lalu merasa sepi, sendiri, patah semangat, dan putus asa. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, sapaan Yesus kepada para muridnya, "Aku ini, jangan takut," seharusnya terus menggema di telinga dan di dalam hati kita masing-masing, bahwa sapaan ini ditunjukkan juga untuk kita yang tengah berada dalam situasi zaman yang tidak pasti. Masalahnya boleh saja datang menimpa, namun jangan sampai kita kehilangan harapan. Harapan kita ada pada Yesus yang senantiasa hadir, memberi ketenangan, kecerahan hati, keberanian untuk menghadapi malam-malam gelap kehidupan kita, yakni berbagai persoalan atau pergumulan hidup yang kita alami. Sapaan Yesus ini menyadarkan kita bahwa beban dan berkat berjalan beriringan. Tak selamanya beban menghimpit. Pada waktunya badai pasti berlalu, dan ada berkat
yang terselip di balik beban yang menghimpit kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi para calon imam dan biarawan-biarawati, semoga Allah Bapa senantiasa mendampingi dan membimbing perjalanan hidup mereka, agar mereka diberi kegembiraan dan sukacita, serta kesehatan yang baik dalam menapaki panggilan suci mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda di mana saja mereka berada, semoga Allah yang Maha Kuasa membangkitkan semangat muda untuk berpartisipasi dalam membangun persekutuan umat Allah dan menjalankan karya misi di paroki mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak jalanan dan pengemis, semoga mereka mendapat uluran tangan Tuhan dari semua orang yang berkehendak baik dan selalu bersyukur atas apa yang mereka peroleh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini mengalami persoalan dan kehidupan mereka yang terancam. Semoga Tuhan Yesus hadir bersama mereka dan menganugerahkan roh damai dan cinta kasih agar kesatuan keluarga mereka tetap utuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa dan harapan kita baik secara bersama maupun masing-masing dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kami hadir menyapa setiap hati.